Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengangkat sebuah data yang sangat menarik dan mungkin cukup mengejutkan bagi sebagian orang, teman-teman. Terutama mereka yang selama ini berusaha memisahkan sejarah para habaib, khususnya Ba'alawi. Dari apa? Daripada perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, data ini berasal dari catatan Kiai Muntoha ya teman-teman, seorang ulama yang sangat dekat dengan lingkaran para pendiri NU. Dalam catatannya, beliau mendokumentasikan sebuah pertemuan yang sangat penting yang terjadi 94 tahun silam teman-teman, tepatnya pada tanggal 30 April 1931 atau malam Rabu teman-teman, tanggal 4 Zulhijjah tahun 1349 Hijriah. Tempatnya di sebuah langgar di Jangkebuan, rumah dari Kiai Haji Muntaha. Siapa Kiai Haji Muntaha itu? Yakni menantu daripada Syekhona Khalil Bangkalan, guru ulama di Nusantara, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam rapat tersebut hadir langsung siapa? Rois Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Rois Akbar, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tapi yang sangat menarik adalah disebutnya sosok-sosok lain yang hadir dan dihormati. Di antaranya ada Al-Qadhi Muhammad Shadaqah, dan yang bikin kening mengernyit bagi sebagian orang, khususnya para pembenci ya teman-teman, yakni ada Sayyid Ahmad Al-Jufri. Ya, terutama Al-Jufri kan dari kalangan Ba'alawi ya teman-teman. Ya. Nama ini langsung mengundang berbagai macam penafsiran, spekulasi, bahkan kemungkinan besar penolakan daripada sebagian kalangan teman-teman, terutama kelompok yang belakangan ini rajin sekali menyudutkan peran habaib, khususnya dari kalangan Ba'alawi. Ya, dari apa? Daripada sejarah Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat Kak Zeb, ya, jadi kemungkinan besar sahabat-sahabat daripada PWLS misalnya, biasanya mereka langsung buru-buru mengeluarkan takwilan, teman-teman. Seperti ini misalkan contoh ya, karena kan kita sudah tahu sendiri grup Kiai Ima dan PWLS itu ya seperti itu. Yang pertama, kemungkinannya itu manuskrip palsu. Mereka bilang, mana mungkin Ba'alawi ikut berperan dalam NU. Mereka itu cuma numpang besar, bukan bagian daripada NU sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berkelit lagi, kalaupun naskahnya asli Sayyid Ahmad Al-Jufri itu belum tentu Ba'alawi. Bisa saja dia Sayyid tapi bukan Habib. Itu pasti, itu spekulasi mereka itu seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang paling lucu teman-teman, kalaupun betul dia Ba'alawi, ya mungkin dia cuma jadi penonton misalkan, atau mungkin dia cuma jadi tukang buat kopi, buat teh, buat para tokoh-tokoh penting yang ada di rapat itu, khususnya yang dihadir oleh Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya mungkin seperti itu. Itu pasti spekulasi dan anggapan mereka itu seperti itu. Kalau nggak palsu, sejarahnya dipalsukan. Kalau nggak, dia nggak berperan penting, hanya sebagai pelayan misalkan, atau sebagai pembuat teh, pembuat kopi untuk para tokoh-tokoh yang lain. Padahal beliau sendiri sangat dihormati teman-teman ya waktu itu. Coba kita renungkan logika macam apa ini teman-teman. Bayangkan ya, ada tokoh yang dicatat dalam manuskrip asli, disaksikan langsung oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, disebut sebagai bagian daripada a'yan, ya, salah satu a'yan di Nahdlatul Ulama teman-teman, tokoh terpandang dari penduduk setempat. Tapi oleh mereka
justru dikesankan seolah tukang teh misalkan, kan seperti itu, atau memalsukan atau merebut, membelokkan sejarah. Betapa mirisnya cara berpikir semacam ini, yang bukannya meneliti sejarah dengan jujur, tapi malah sibuk menghapus jejak-jejak mulia yang tak sesuai dengan narasi mereka. Ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman sahabat Kak Zeb semuanya, mari kita luruskan. Ya, begini. Yang pertama, nama Sayyid Al-Jufri atau Sayyid Ahmad Al-Jufri adalah nama besar. Al-Jufri adalah marga yang dikenal di kalangan Ba'alawi. Tapi bukan hanya itu, teman-teman. Dalam catatan Kiai Toha, beliau tidak disebut sebagai tamu asing. Itu yang pertama ya. Tapi justru disebut dari para a'yan. Atau bahasa Arabnya a'yan ahlil bilad. yakni tokoh lokal, teman-teman. Ini artinya beliau adalah bagian daripada masyarakat Bangkalan atau sekitarnya. Bukan imigran baru, bukan pendatang, dan tentu bukan dibawa oleh penjajah Belanda seperti yang tuduhan konyol yang sering dilontarkan oleh gerombolan-gerombolan PWI, LS, dan grup-grup mukiman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara fakta sejarah, maka Ba'alawi punya jejak panjang dalam dunia keulamaan di Nusantara. Bahkan teman-teman, sebelum NU berdiri, ya, jaringan para habaib sudah aktif mengajar, berdakwah, dan membangun jaringan thariqah, madrasah, hingga pesantren. Jadi kalau ada yang bilang Ba'alawi hanya numpang besar di NU misalkan, atau misalkan di Nusantara ini dan di bawah penjajah, justru pertanyaannya seperti ini, siapa yang numpang? Gitu loh maksudnya, ya. Sebelum NU lahir ada yang namanya Al-Khairat, apa nama Jamiatul Khair kalau nggak salah. Begitu. Yang ketiga, kita perlu kritis terhadap cara berpikir yang selalu menempatkan habaib, terutama kalangan Ba'alawi, dalam posisi bukan siapa-siapa. Dalam sejarah Islam di Indonesia, ini bukan sekedar kesalahan sejarah, tapi juga bisa menjurus pada manipulasi. Jika hari ini kita mendapati anak-anak muda yang membenci para habaib yang tanpa dasar, hanya dengan framing-framing orang yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi itu karena narasi-narasi seperti ini yang dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi, ya, berkembang tanpa klarifikasi, teman-teman. Seperti itu. Tentu saja kita tidak perlu membalas misalkan kebencian dengan kebencian, tapi kita perlu mengedukasi mereka yang awam. Dan edukasi yang paling penting adalah mengembalikan sejarah kepada tempatnya. Ya, teman-teman, termasuk apa? Termasuk peran para sayyid, peran para habaib dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Baik itu dari awal pendirian hingga dalam perkembangannya. Apalagi di timur, misalkan di Indonesia bagian timur itu salah satu yang mengembangkan Nahdlatul Ulama itu dari kalangan Ba'alawi, dari habaib, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi Anda ini harus paham semuanya. Oke, semuanya teman-teman paham kan? Sampai sini kita lanjutkan. Kita kembali ke sosok Sayyid Al-Jufri atau Sayyid Ahmad Al-Jufri tadi. Memang betul bahwa beliau masih misterius, teman-teman. Tapi misterius di situ bukan berarti tidak ada. Kita hanya belum banyak menggali. Dan disinilah saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang pro kepada habaib, yang cinta kepada para habaib, terutama yang tinggal di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, mungkin dari keluarga Al-Jufri, atau memiliki silsilah keilmuan yang bersambung ke ulama-ulama lokal. Silakan bantu kami untuk memperjelas siapa sebenarnya tokoh ini. Jangan biarkan sejarah beliau lenyap hanya karena fitnah dan asumsi orang-orang yang tidak paham peta keulamaan di masa lalu, teman-teman.
Marilah kita jaga warisan para ulama dan habaib dengan jujur. Sejarah itu bukan milik satu golongan, tapi sejarah itu adalah milik umat. Jangan karena kita tidak suka pada satu kelompok, lalu kita hapus kontribusi mereka daripada lembaran-lembaran sejarah. Itu bukan sikap seorang penuntut ilmu kalau seperti itu. Itu adalah sikap orang yang terjebak dalam ego dan fanatisme, teman-teman. Jadi penemuan ini, saya disclaimer, adalah penemuan Kholili Kholil atau Lora Kholili Kholil, yang merupakan beliau ini adalah cucu atau cicit daripada Syekhona Kholil Bangkalan, teman-teman ya. Tadi manuskripnya sudah saya tampilkan di video di tengah. Jadi seperti itu. Itu tahun lalu, udah lama, teman-teman. Jadi teman-teman jangan terkecoh, terbawa arus untuk membenci para habaib. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.